Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan, saya Abrar Audi Abdurrahman, dan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Maskulinitas, Vanity, dan Faktor Demografis pada Konsumsi Kosmetik Pria. Pasar kecantikan dan perawatan diri di tingkat global menghasilkan pendapatan sebesar 625 miliar US dollar pada tahun 2023, yang mana meningkat sebesar 75 miliar US dollar dibandingkan tahun 2018. Selain wanita, pria kini juga lebih banyak mengonsumsi kosmetik, yang ditunjukkan dengan perputaran uang di pasar kosmetik pria pada tahun 2022 mencapai 79 miliar US dollar dan diprediksi akan tumbuh hingga 115 miliar US dollar dalam 6 tahun ke depan. Pasar kecantikan di Indonesia juga memiliki perkembangan yang sama, dengan pendapatan yang meningkat pula pada 5 tahun terakhir. Produk kecantikan di platform e-commerce juga menempati peringkat ketiga dalam jumlah transaksi terbanyak dan peringkat pertama dalam jumlah penjualan terbanyak produk FMCG. Industri kosmetik pria juga masih menjadi sektor yang menarik bagi pebisnis, dengan munculnya berbagai merek lokal kosmetik pria seperti MS Cloverman, KAF, dan juga R1 yang milik Ridwan Kamil, yaitu mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat, diluncurkan pada pertengahan Maret lalu. Hal ini didukung juga dengan persepsi pria yang lebih memperhatikan penampilannya. Menurut Jakpat, mayoritas pria setuju bahwa menggunakan skincare merupakan investasi pada masa depan. Dan juga menurut Klinik, rambut sangat berpengaruh terhadap penampilan. Saat ini seseorang didorong untuk lebih meningkatkan estetika dirinya dengan lebih memperhatikan penampilan tubuhnya, termasuk dalam maskulinitas. Merawat penampilan juga menjadi tuntutan dalam menjaga hubungan seperti dalam hubungan asmara, keluarga, status sosial, dan juga profesional. Muncul juga istilah metroseksual yang muncul dengan membolehkan kaum pria untuk merawat visualnya tanpa dikaitkan dengan unsur feminin. Salah satu tokoh terkenalnya adalah David Beckham, yang selain dominan di lapangan hijau, tetap rapi di luar lapangan. Namun, perilaku merawat diri tersebut belum sepenuhnya diterima oleh kalangan pria, terutama dalam aspek maskulinitas tradisional yang menghindari perilaku feminin. Konsumsi kosmetik tersendiri masih erat kaitannya dengan perilaku feminin. Akibat dari ketidakpastian penerimaan tersebut mengakibatkan pria masih cenderung tertutup dalam membahas konsumsi kosmetiknya, dan juga belum sepenuhnya diterima istilah metroseksual. Perubahan faktor demografis juga dapat mengaruhi tingkat konsumsi seperti usia, pendapatan, dan status lajang. Walaupun tampak menjanjikan, potensi pasar kosmetik pria tampak belum terlalu dimaksimalkan. Merek besar seperti Skinnific dan Wardah masih memfokuskan kaum perempuan pada pemasaran produknya. Padahal menurut Badan Pusat Statistik, populasi laki-laki dan perempuan hampir sama, dengan populasi laki-laki lebih besar 1,2%, sehingga diasumsikan memiliki potensi ukuran pasar yang sama pula. Sudah terdapat banyak penelitian di Indonesia yang mengaitkan dengan konsumsi kosmetik pria, namun belum ada yang mengaitkan dengan sifat dan kepribadian konsumen itu sendiri. Belum ada juga yang mengaitkan dengan faktor demografis terkini dengan konsumsi kosmetik pria. Dengan berkembangnya pasar kosmetik, termasuk segmen kosmetik pria, dibutuhkan penelitian yang dapat mendalami potensi dan mendukung praktik industri kosmetik pria lebih lanjut. Maka dari itu, diperlukan studi yang berfokus pada faktor lain seperti psikologis dan demografis untuk lebih memahami dinamika konsumen pria. Berikut adalah pertanyaan dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menguji apakah vanity memengaruhi konsumsi kosmetik pria. Yang kedua adalah menguji apakah maskulinitas memengaruhi konsumsi kosmetik pria. Yang ketiga adalah menguji apakah vanity memediasi pengaruh maskulinitas pada konsumsi kosmetik pria. Kemudian apakah usia, status pernikahan, serta tingkat pendapatan atau pengeluaran dapat memengaruhi konsumsi kosmetik pria. Berikut adalah landasan teori tiap variabel. Maskulinitas secara tradisional dilihat sebagai kepribadian yang memiliki sifat-sifat berupa otoriter, agresif, dan termasuk menghindari sifat feminin. Namun saat ini muncul teori inclusive masculinity, yang mana pria muda, straight atau heteroseksual kini lebih melibatkan hal-hal yang berlawanan dengan maskulinitas tradisional, termasuk menerima aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai perilaku feminin. Berikutnya adalah vanity, yang adalah bentuk perhatian atau pandangan positif berlebih pada penampilan fisik serta pencapaian personal seseorang. Vanity berbeda dengan narsism, yang mana narsism lebih berfokus pada kebanggaan self-perception dan self-importance. Metroseksual dikatakan sebagai pria yang stylish dan pesolek yang mencintai dirinya dengan kehidupan urbannya.
tiga aspek utama seorang metroseksual yaitu mengikuti tren fashion, memberikan perhatian lebih pada penampilan fisik, serta lebih menerima perilaku yang bersifat feminin, termasuk mengonsumsi kosmetik. Kemudian terkait konsumsi kosmetik. Kosmetik menurut Cash terdapat 5 kategori, yaitu perawatan personal, perawatan khusus kulit, parfum, perawatan rambut, serta makeup. Berikutnya adalah faktor demografis. Saat ini mayoritas penduduk Indonesia merupakan penduduk berusia produktif. Pria yang lebih muda menggunakan kosmetik untuk mempertahankan unsur mudanya, untuk mempertahankan kebersihan, dan sebagai investasi masa depan. Kemudian, jumlah pernikahan di Indonesia mencapai titik terendahnya sejak tahun 97. Seseorang yang sedang lajang dan mencari pasangan akan cenderung untuk lebih baik mengonsumsi produk kosmetik untuk menarik perhatian lawan jenisnya dibandingkan dengan mereka yang sudah menikah. Selain itu, saat ini pendapatan per kapita Indonesia dikategorikan sebagai pendapatan kelas menengah ke atas. Sebagai barang non-esensial, seseorang perlu memiliki disposable income yang cukup untuk memperolehnya. Maka dari itu, semakin tinggi disposable income seseorang, niat membeli kosmetik seseorang meningkat pula. Berikut adalah model penelitiannya, yang merupakan replikasi dari Sion et al. Terdapat 6 hipotesis. Yang pertama adalah vanity berpengaruh secara positif pada konsumsi kosmetik pria. Berikutnya adalah maskulinitas berpengaruh secara positif pada konsumsi kosmetik pria. Kemudian vanity memediasi pengaruh maskulinitas pada konsumsi kosmetik pria. Yang keempat adalah usia berpengaruh pada konsumsi kosmetik pria. Kemudian status pernikahan berpengaruh pada konsumsi kosmetik pria, dan terakhir tingkat pendapatan atau pengeluaran berpengaruh secara positif pada konsumsi kosmetik pria. Desain penelitian ini adalah kuantitatif, deskriptif, dan cross-sectional. Sumber datanya adalah data primer dan diperoleh menggunakan skala kuesioner dalam Google Form, disebarkan melalui media sosial dan platform daring lainnya. Sampel adalah pria dewasa berusia 18 tahun ke atas yang diambil menggunakan non-probability sampling dengan purposive judgment sampling. Analisis menggunakan PLSM dengan jumlah sampel minimal 200 sampel. Berikut adalah skala penelitian masing-masing variabel. Vanity memiliki 4 indikator, sedangkan maskulinitas memiliki 8 indikator. Kemudian konsumsi kosmetik memiliki 5 indikator yang mewakili tiap kategori kosmetik. Berikutnya adalah usia yang diambil dari data demografis profil responden. Kemudian status menikah diberikan 4 opsi, yaitu lajang, sudah menikah, duda, atau cerai. Terkait pengeluaran bulanan, peneliti tidak menemukan skala yang tepat dan valid untuk mengukur pendapatan, maka dari itu diubah menjadi pengeluaran bulanan yang mengambil referensi dari Bank Dunia dan diberikan 5 kategori pilihan pengeluaran bulanan. Berikut adalah profil responden yang didapatkan dengan total 247 responden. Mayoritas berasal dari Yogyakarta dengan rata-rata usia 24,8 tahun, mayoritas belum menikah dengan pendidikan terakhir sarjana, dengan pekerjaan mahasiswa, dan pengeluaran bulanan 1,2 juta hingga 6 juta per bulan. Mayoritas tidak rutin melakukan perawatan di klinik kecantikan, namun selalu menggunakan produk perawatan rambut. Mayoritas responden kadang-kadang mengikuti tren fashion, namun mayoritas tidak pernah berolahraga di gym dalam sebulan, tetapi setidaknya 1-3 kali berolahraga selain di gym dalam sebulan. Berikutnya adalah data deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut, seluruh standar deviasi berada di atas 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa sampel yang memiliki variasi yang baik. Berikutnya adalah uji validitas konvergen. Pada uji pertama, nilai outer loading KK5 berada di bawah 0,4, dan AVE konsumsi kosmetik memiliki nilai yang rendah. Maka dari itu, KK5 dihapus dan dilakukan uji ulang, dan nilai AVE konsumsi kosmetik berada di atas 0,5, sehingga validitas konvergen terpenuhi. Validitas diskriminan juga terpenuhi. Nilai outer loading tiap indikator lebih besar daripada nilai cross loading dengan indikator dari variabel lainnya. Nilai akar AVE juga lebih besar daripada korelasi dengan variabel laten lainnya. Reliabilitas juga terpenuhi dengan nilai kompak alpha dan composite reliability seluruh variabel berada di atas 0,7. Nilai R-square yang didapat adalah 0,359 yang menunjukkan pengaruh rendah modal dalam menjelaskan variasi variabel keendogen. Nilai F-square mayoritas memiliki efek yang kecil kecuali pada vanity yang memiliki efek sedang. Kemudian nilai SRMR dan NFI memiliki nilai yang baik sehingga model penelitian dapat dikatakan memiliki kesesuaian yang baik. Berikutnya adalah analisis hipotesis. Hipotesis yang terdukung adalah H1, yaitu adanya pengaruh signifikan yang positif antara vanity pada konsumsi kosmetik, dan H3, yang menunjukkan vanity memediasi pengaruh maskulinitas pada konsumsi kosmetik.
Selanjutnya adalah pembahasan hipotesis. Yang pertama adalah vanity berpengaruh secara positif pada konsumsi kosmetik pria. Dengan terdukungnya hipotesis ini, pria dengan vanity dalam meningkatkan penampilannya juga melibatkan konsumsi kosmetik dalam praktiknya. Berikutnya adalah maskulinitas tidak berpengaruh pada konsumsi kosmetik pria. Terdapat argumen bahwa pria yang memiliki peningkatan konsumsi kosmetik tidak terpengaruh maskulinitasnya, tetapi bertambah sifat femininnya. Hal tersebut adalah bentuk adaptasi pria modern saat ini, yang mana bentuk pria maskulin tradisional tidak terlalu memikat perhatian lawan jenis. Selanjutnya adalah terdukungnya hipotesis vanity dalam memediasi pengaruh maskulinitas pada konsumsi kosmetik pria. Hal ini menunjukkan bahwa pria yang maskulin baru akan terpengaruh konsumsi kosmetiknya jika memiliki vanity pada dirinya. Dengan kata lain, pria akan terpengaruh tingkat konsumsi kosmetiknya ketika menilai penampilan fisiknya sebagai sesuatu yang penting. Hal tersebut dapat dimunculkan dengan adanya ekspektasi dan tekanan sosial atau tekanan dari menjaga hubungan dengan keluarga, pertemanan, profesional, maupun asmara. Berikutnya adalah usia tidak berpengaruh pada konsumsi kosmetik pria. Selain pria muda yang ingin mempertahankan penampilan mudanya, pria yang lebih tua juga terlibat dalam perawatan kosmetik untuk menjaga penampilannya agar tetap terlihat muda. Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan transplantasi rambut dan pengurangan kerutan. Kemudian, status pernikahan juga tidak berpengaruh pada konsumsi kosmetik pria. Walaupun sudah menikah, keberadaan seorang perempuan juga dapat mengaruhi konsumsi kosmetik seorang pria. Perempuan tersebut dapat memberikan konsultasi dan pemahaman dalam bidang kosmetik yang dapat memengaruhi konsumsi kosmetik pria tersebut. Hal ini juga dapat disebabkan oleh mayoritas profil pengeluaran bulanan dari kedua status pernikahan berada di kategori yang sama. Terakhir, tingkat pengeluaran juga tidak berpengaruh secara positif pada konsumsi kosmetik pria. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya variasi harga produk kosmetik yang memungkinkan semua kelompok pendapatan mengonsumsi kosmetik. Contohnya seperti satu botol sabun cuci muka dari Emina seharga Rp30.500 dengan masa pakai 1 tahun, menghabiskan biaya Rp2.500 per bulan atau hanya 0,7% dari total pengeluaran bulanan kelompok terendah. Berikutnya adalah kesimpulan. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang pasar kosmetik pria di Indonesia. Selain itu juga memenuhi saran dari penelitian sebelumnya, seperti meneliti di daerah yang lebih konservatif dan di kota besar selain Jakarta. Kemudian, vanity memiliki pengaruh langsung dan sebagai mediator. Maka dari itu, pria perlu disadarkan akan pentingnya merawat penampilan jika ingin memengaruhi tingkatan konsumsi kosmetiknya. Di sisi lain, faktor demografis sama sekali tidak memengaruhi konsumsi kosmetik pria. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi kosmetik pria bersifat universal. Metroseksual menjadi dasar penelitian ini. Namun, aspek yang diteliti dalam penelitian ini hanya satu hal, yaitu pada konsumsi kosmetiknya. Perlu dilakukan penelitian pada aspek metroseksual lain untuk melihat apakah konsumsi kosmetik ini berkaitan dengan unsur metroseksualitas atau hal lainnya. Berikutnya adalah implikasi manajerial. Untuk memaksimalkan peran vanity, perusahaan dapat melakukan promosi dengan menjadikan pria maskulin yang peduli dengan penampilannya sebagai pria ideal modern masa kini. Berikutnya, dengan faktor demografis yang tidak signifikan pengaruhnya, produk kosmetik dapat dibuat inklusif tanpa memandang umur atau status pernikahan, dan juga memastikan produk dapat diakses oleh semua kelompok pendapatan maupun pengeluaran. Keterbatasan penelitian ini pertama adalah tidak memiliki karakteristik demografis yang merata, terutama pada usia dan status pernikahan, dan juga domisili yang dominan dari Pulau Jawa. Selain itu, peneliti tidak mengukur keberadaan perempuan di sekitar responden yang belum menikah. Keberadaan perempuan tersebut memengaruhi munculnya vanity serta tingkat konsumsi kosmetik. Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk memperoleh responden dengan karakteristik demografis yang lebih merata, untuk mengukur keberadaan perempuan sebagai teman atau pacar, untuk mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial lain, serta mengaitkan perilaku metroseksual lainnya. Sekian presentasi tesis saya. Terima kasih.